Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan hari ini kita juga masih membahas tentang animisme dan megalitik di Pulau Sumatera. Untuk pembahasan hari ini kita akan berikan judul animisme dan megalitik di Minangkabau, Pagaruyung atau Sumatera Barat sekarang. Oke teman-teman, kita mulai. Animisme dan megalitik di Minangkabau adalah warisan spiritual kuno yang menjadi fondasi kebudayaan sebelum datangnya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Meskipun kini identitas Minangkabau dikenal kuat dengan Islam dan adat matrilinealnya, jejak animisme dan tradisi megalitik masih tersisa baik dalam bentuk fisik maupun dalam struktur nilai budaya. Pertama, batu sebagai media sakral. Di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat atau Pagaruyung, peninggalan megalitik seperti menhir, batu duduk, dan dolmen ditemukan di daerah-daerah seperti Lintau, Batu Sangkar, 50 Kutuh, dan sekitar Danau Singkara. Batu-batu ini bukan sekedar objek arkeologi, tapi dulunya adalah tahta roh leluhur, tempat roh turun atau bersemayam, pusat pertemuan ritual adat, simbol hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Kedua, animisme dalam sistem adat. Sebelum Islam, kepercayaan Minangkabau dikenal sebagai agama nenek moyang yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan arwah leluhur. Gunung, danau, dan pohon besar dianggap tempat tinggal roh. Upacara adat sering dilakukan dengan sesaji untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan roh. Konsep alam takambang jadi guru, alam terbentang menjadi guru, memperlihatkan spiritualitas animistik yang masih hidup dalam filosofi adat. Ketiga, jejak dalam ritual dan adat. Meski sudah Islami, banyak unsur animisme terselubung dalam ritual. Penggunaan sirih, air, bunga, dan asap dalam prosesi adat dan pengobatan tradisional. Lalu penghormatan kepada pusaka, keris, dan benda pusaka bertuah sebagai sarana roh pelindung. Juga ritual Bataga Penghulu, pengangkatan kepala suku yang penuh simbolisme magis dan kekuatan leluhur. 4. Simbolisme gunung dan alam. Gunung Merapi dan Singgalang adalah kosmologi Minangkabau adalah pusat energi spiritual dan perlambangan kekuatan kosmik. Rumah gadang pun dibangun menghadap ke arah tertentu dengan bentuk atap seperti tanduk kerbau yang diyakini memiliki makna pelindung. Dengan demikian, animisme dan megalitik di Minangkabau bukanlah masa lalu yang mati, melainkan akar yang masih hidup dalam adat, simbol, dan roh budaya yang menghubungkan manusia Minang dengan tanah leluhur dan alam raya. Kalimat tersebut menegaskan bahwa tradisi animisme dan megalitik di Minangkabau bukanlah sekedar bagian dari sejarah yang sudah berakhir atau terlupakan. Sebaliknya, keduanya adalah akar budaya yang masih hidup, meski telah dibungkus dengan lapisan agama, modernitas, dan perubahan zaman. Mari kita pecah maknanya secara mendalam. Bukanlah masa lalu yang mati. Ini berarti praktik dan nilai-nilai spiritual kuno seperti penghormatan terhadap roh leluhur, pemujaan terhadap batu dan alam masih ada hingga kini, meskipun tidak selalu tampak dalam bentuk yang eksplisit. Contohnya, batu-batu megalitik masih ditemukan di wilayah adat dan tidak jarang masih dihormati secara diam-diam. Kepercayaan akan roh penjaga rumah, hutan, atau gunung masih hidup dalam cerita rakyat dan larangan-larangan adat. Ritual adat masih mengandung unsur sesaji, doa ke alam, dan penghormatan terhadap pusaka leluhur.
Lalu kalimat akar yang masih hidup dalam adat, simbol, dan roh budaya. Artinya, nilai-nilai animisme dan spiritualitas megalitik tertanam dalam cara hidup masyarakat Minang. Dalam adat Basandi Sarak Basandi Kitabula masih terselip nilai lama seperti penghormatan pada alam dan kesadaran akan keseimbangan kosmik. Simbol-simbol budaya seperti bentuk rumah gadang yang menyerupai tanduk adalah warisan spiritual kuno yang menyimbolkan kekuatan alam dan leluhur. Roh budaya merujuk pada identitas batin kolektif masyarakat Minang yang menghargai keseimbangan antara manusia dan leluhur dan alam. Lalu kalimat menghubungkan manusia Minang dengan tanah leluhur dan alam raya. Dalam pandangan animistik dan megalitik, tanah leluhur adalah tempat sakral yang menyimpan energi roh dan identitas suku. Alam raya bukan hanya latar hidup, tapi juga bagian dari kehidupan spiritual, dihormati, dijaga, dan dimaknai. Kalimat ini menegaskan bahwa meskipun orang Minang hari ini hidup dalam dunia modern, relasi mereka dengan tanah, leluhur, dan alam masih berjalan. Sadar atau tidak, mereka masih terhubung, terutama lewat ritual, adat, dan rasa hormat terhadap keseimbangan semesta. Warisan animisme dan megalitik Minangkabau bukan artefak mati, tapi roh hidup yang tersembunyi dalam keseharian, adat, dan nilai budaya. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan kini, antara leluhur dan cucu, antara bumi yang diinjak dan langit yang dimuliakan. Kalimat tersebut adalah sebuah refleksi puitis sekaligus filosofi yang mengajak kita untuk melihat warisan budaya Minangkabau bukan sebagai sisa sejarah yang membeku, melainkan sebagai energi spiritual yang masih hidup dan bekerja diam-diam di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini. Mari kita kupas maknanya secara mendalam. Bukan artefak mati. Ini menolak pandangan bahwa warisan animisme dan megalitik Minangkabau hanya tinggal benda kuno atau cerita usang yang tak lagi relevan. Sebaliknya, warisan ini masih bernapas, masih memengaruhi cara orang Minang bersikap terhadap alam, tidak sembarangan menebang pohon atau membangun di tanah tertentu, menjaga keseimbangan sosial dan kosmik dalam upacara adat atau pelarangan adat, menghormati leluhur dan pusaka dalam bentuk rumah gadang, silsilah suku hingga makam keramat. Roh hidup yang tersembunyi dalam keseharian, adat, dan nilai budaya. Warisan ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi ia hidup seperti akar dalam tanah, menopang, menyuplai makna, dan mengikat kebudayaan. Contoh keseharian, larangan adat terhadap tempat-tempat keramat adalah bentuk penghormatan kepada roh-roh penjaga atau leluhur. Ungkapan kearifan lokal seperti alam takambang jadi guru adalah manifestasi dari kepercayaan animisme terhadap kekuatan dan ajaran alam. Musyawarah dan mufakat dalam rapat adat adalah bentuk dari struktur sosial megalitik yang menghargai arwah leluhur sebagai pengikat harmoni. Kalimat jembatan antara masa lalu dan kini, antara leluhur dan cucu, ini menegaskan bahwa budaya Minangkabau tidak terputus. Tradisi tidak terhenti di nenek moyang, tapi diteruskan meski dalam bentuk yang berbeda. Nilai-nilai seperti spiritual kuno tetap hidup dalam cerita rakyat, ritual, hingga pola pikir masyarakat Minangkabau. Bahkan dalam era modern, banyak keluarga Minang masih menjaga rumah pusaka, silsilah suku, dan tradisi adat sebagai bagian dari jati diri. Lalu kalimat antara bumi yang diinjak dan langit yang dimuliakan. Ini adalah simbol keterhubungan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Bumi, dunia nyata tempat kita hidup, bekerja, dan bertradisi. Langit melambangkan dunia roh, alam gaib, atau spiritualitas yang tak terlihat tapi diyakini sebagai bagian penting dalam keseimbangan hidup. Dalam kepercayaan kuno dan adat Minang, hidup harus seimbang antara bumi dan langit, antara jasmani dan rohani, antara warisan leluhur dan harapan anak cucu.
Kalimat ini mengingatkan kita bahwa identitas Minangkabau bukan hanya berbentuk atau sejarah Islam atau feodalisme istana, tapi juga oleh lapisan spiritual purba yang berasal dari masa animisme dan megalitik. Warisan itu masih hidup, memandu dan mengikat masyarakat Minang meskipun kadang hanya terasa dalam diam, dalam adat dan dalam batin. Ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa kita bukan hanya pewaris, tapi penjaga roh budaya. Kita tutup dengan pantun adat Minangkabau. Batu tinggi di pinggir danau, tempat duduk nini mamak dahulu. Adat bersendi, alam nam sakral, warisan tua tetap berlaku. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.